warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yulianti dari kelas 12 IPS. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan transaksi jurnal umum perusahaan dagang dengan syarat-syarat pembayaran. Baiklah, langsung saja. Di sini ada soal dan di sini ada lembar kerja jurnal umumnya. Yang pertama yaitu tanggal 1 Desember. Dibeli barang dagangan dari PT Cahaya sebesar 15 juta dengan termin 2/10 N/30. Jikalau ada termin atau syarat pembayaran, maka akan dipastikan akan secara kredit. Maka pencatatan jurnal transaksi tanggal 1 adalah ketika perusahaan pembeliannya bertambah, hutang dagangnya pun akan bertambah, yaitu sebesar 15 juta. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 2 Desember. Dijual barang dagangan kepada Toko Indah sebesar 2 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Karena ada dengan syarat pembayaran, maka transaksi penjualan dilakukan secara kredit. Oleh karena itu, ketika transaksi penjualan secara kredit, maka akan timbul suatu piutang dagang. Maka pencatatan jurnalnya adalah piutang dagangnya bertambah, yaitu di sebelah debit, penjualannya berkurang, yaitu sebesar 2 juta. Transaksi yang berikutnya yaitu tanggal 3. Diterima kembali barang dagang yang sudah dijual pada tanggal 2 sebesar 500.000 dikarenakan rusak. Ketika perusahaan menerima kembali barang dagangan yang telah dijual dikarenakan rusak, maka piutang dagang perusahaan akan berkurang, sehingga akan timbul yang namanya retur penjualan. Pencatatan transaksi tanggal 3 yaitu retur penjualan, sementara piutang dagangnya akan berkurang. Yaitu sebesar 500.000. Transaksi yang berikutnya yaitu tanggal 10 Desember. Dibayar hutang kepada PT Cahaya atas pembelian tanggal 1. Ketika ada transaksi dibayar hutang, maka kita harus lihat dulu apakah ada syarat pembayaran atau termin tidak. Jikalau ada, maka kita harus menghitung dulu. Ternyata ada 2/10 N/30, yang artinya jika pelunasannya atau pembayarannya dilakukan kurang dari 10 hari atau pas 10 hari, maka akan memperoleh diskon 2%. Bagaimana cara menghitung diskonnya? Hari diskon dimulai setelah tanggal transaksinya tanggal 1. Maka setelah tanggal 1, 2.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata 9 hari. Maka pencatatan transaksi tanggal 10 hutang dagangnya berkurang. Hutang dagangnya yang tanggal 1 15 juta. Karena memperoleh potongan diskon 2%, maka 15 juta dikali dengan 2%. Hasilnya 300.000 rupiah. Sehingga ada yang namanya potongan pembelian. Potongan pembeliannya sebesar 300.000. Setelah dipotong dari 2%, maka kas yang harus dibayar sebesar 14.700.000. Tanggal berikutnya yaitu tanggal 12 Desember diterima pembayaran atau pelunasan piutang dari Toko Indah atas transaksi tanggal 2. Mari kita lihat transaksi tanggal 2. Total piutangnya yaitu sebesar 2 juta. Tetapi karena ada retur penjualan pada saat tanggal 3 yaitu sebesar 500.000, maka piutang dagangnya berkurang. Sehingga berkurang 500.000. Setelah kita ketahui total piutang dagangnya, langkah berikutnya adalah kita lihat apakah di transaksi tanggal 2 ada syarat pembayarannya. Ternyata syarat pembayarannya ada, yaitu sebesar 2/10 N/30. Kira-kira mendapat diskon atau tidak? Langkah berikutnya kita menghitung harga diskon. Untuk menghitung diskon, kita mulai dari hari transaksi tanggal 3 penghitungannya dan diterimanya di tanggal 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga pas 10 hari. Maka perusahaan memperoleh diskon 2%. Sementara total piutangnya adalah 1.500.000, sehingga akan mendapatkan potongan penjualan 2% dikali 1.500.000 sama dengan 30.000. Maka pencatatan transaksi tanggal 12 kasnya bertambah 1.470.000. Potongan penjualannya bertambah 30.000 dan total piutang dagangnya yaitu 1.500.000. Jika sudah selesai semua transaksi, langkah berikutnya adalah dengan menjumlah total debit dan menjumlahkan total kredit sehingga hasil akhirnya sama. Ternyata hasil akhirnya 34 juta, kredit
dikredit 34 juta. Hasilnya seimbang. Daham. Thank you, Ber. Nah, tahu itu soalnya kayak apa? Dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.